Ya. Di sini banyak dikritik, ya, pandangan Nasr Hamid Abu Zaid. Saya khusus mengkritik pandangan Muhammad Arkun. Ini nama-nama ini sangat familiar, sangat laku di perguruan-perguruan tinggi Islam, terutama IAIN, ya, UIN, STAIN, dan IAIN seluruh Indonesia. Karena mereka inilah yang mengusung metode liberal dalam pemahaman Al-Quran. Ya. Makanya wajar, ya, apa yang telah ditetapkan dalam Quran itu, ya, mereka tentang dan mengatakan itu sudah berubah, zamannya berubah, maka hukum bisa berubah. Saudara, konsep hermeneutika ini pada akhirnya ini akan sangat bertabrakan atau bertubrukan dengan konsep wahyu dalam Islam. Konsep wahyu dalam Islam itu pertama punya konsekuensi, dia diturunkan untuk seluruh manusia, bersifat universal. Itu pertama. Jadi agama, wahyu yang benar itu untuk seluruh manusia dan bersifat universal. Ya. Kemudian konsekuensi wahyu di dalam Islam itu bahwa hukum yang suci yang terdapat di dalam kitab Al-Quran itu tidak memerlukan pengembangan. Ya. Oleh sebab itu kita mengenal bahwa Al-Quran itu adalah universal, dan yang kedua hukum-hukumnya itu bersifat final. Final itu artinya tidak boleh ada pengembangan, tidak boleh ada perubahan hukum ketika Allah sudah memutuskan. Sebab Islam itu agama yang sempurna, yang diturunkan, sejak diturunkan sampai ketika diwahyukan terakhir itu sudah diberikan stempel cap sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kesempurnaan Islam itu sudah sejak awal ada. Nah, berbeda dengan di barat, agama itu mereka anggap tidak sempurna, dan manusia terus mencari kesempurnaan itu dengan melakukan pengembangan-pengembangan, perubahan-perubahan terhadap ajaran agamanya. Sebab mereka tidak ada yang namanya konsep kesempurnaan. Sempurna itu adalah dalam pengertian mengikuti perkembangan manusia. Kalau manusia dulu maunya teokrasi, pada saat itu teokrasi sempurna. Lalu berubah jadi demokrasi, ntar mau jadi apa lagi, itu nggak ada kata akhir. Ya. Nah, kalau Islam beda. Kalau Islam itu, kalau dalam barat itu konsep orang beragama itu berevolusi, ya, dia sedikit-sedikit menuju kesempurnaan. Kalau dalam Islam itu tidak ada evolusi. Ya, apalagi dalam konsep beragama, Islam itu bukan berevolusi tapi devolusi. Kita ingin sempurna, maka harus kembali kepada prototip model Islam yang telah dibakukan di dalam Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu benar apa yang dikatakan oleh Imam Malik ketika dia mengatakan, radhiyallahu anhu itu, lan tasluha hadhil ummatu illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini kalau mau baik, mau diperbaiki, itu harus ngikut contoh generasi pertamanya. Itu yang sudah sempurna itu. Bukan hanya sempurna akhlaknya para sahabat, bukan hanya itu, tapi sempurna seluruh konsep ajaran Islam itu sudah final. Nah, jadi Islam itu mengalami kesempurnaan sudah selesai. Tidak mencari-cari lagi, tidak perlu mencari-cari mengubah-ubah, tidak perlu mengatakan ini hanya cocok untuk budaya Arab dan sebagainya. Itu tidak sesuai dengan konsep yang ada di dalam Islam tentang kitab suci. Sebab itulah kita membahas berbagai aspek terhadap ilmu Al-Quran ini, karena ini sangat rentan. Ya. Banyak
kalangan cendekiawan dan bahkan mungkin liberalisme dalam penafsiran Al-Quran ini sudah bisa dirasakan oleh kalangan awam sekalipun. Ya. Ketika mereka memisahkan antara kehidupan agama dari publik, dari kehidupan dunia, itu sebenarnya sudah masuk dalam sebuah jebakan liberalisme, jebakan sekularisme. Ya. Ketika mereka hanya memahami agama itu hanya ritual, ibadah di masjid saja, tidak ada muamalah, tidak ada syariahnya, tidak ada pidananya, tidak ada siasah politik syariahnya, itu sudah ciri dari masyarakat yang liberal seperti di Barat. Nah, itu masyarakat awam sudah begitu. Ya, tidak memahami agama ini secara utuh, tidak syamil, tidak integral. Nah, ini tantangan kita. Ya, berangkat dari situ, ya, maka ini yang harus kita selesaikan bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.